Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, program 60 menit hadir lagi di hadapan Anda. Seperti biasa, program 60 menit merupakan ruang bagi kita semua untuk banyak belajar dari narasumber-narasumber yang akan saya hadirkan untuk Anda. Tentunya banyak hal yang bisa kita pelajari, bisa tentang pendidikan, kemudian bisnis, dan lain-lainnya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Anda bisa menyaksikan program 60 menit serta program Salam TV lainnya lewat satelit Telkom Merah Putih atau dari TV berlangganan My Republic Channel 285, serta dengan mudah bisa mengakses dari handphone Android Anda. Caranya cukup Anda install aplikasi Salam TV dari Google Play Store. Nah, 60 menit kali ini kira-kira temanya apa, sahabat muslim? Ini ada kaitannya masih dengan situasi kita di pandemi COVID-19 saat ini. Situasi pandemi COVID saat ini tentunya kita tahu pengaruhnya luar biasa dari segala aspek ya, termasuk aspek pendidikan. Yang paling kelihatan berdampak ya, yang kita tahu juga soal pendidikan. Bagaimana pandemi COVID-19 saat ini mempengaruhi pendidikan di Indonesia secara khusus ya. Kita tahu proses belajar mengajar ini jadi terhambat, dan ini juga mempengaruhi motivasi para pelajar di Indonesia. Nah, mungkin ada yang sudah merasa terlanjur mengikuti atau mendaftar di sekolah perguruan tinggi ataupun sekolah tingkat SMA ataupun sekolah tingkat menengah. Nah, kemudian karena tidak tahu kapan akan berakhirnya situasi seperti saat ini, bingung apakah akan tetap melanjutkan atau ya sudah putus harapan untuk mau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Tentu ini pengaruh yang sangat luar biasa sekali ya, karena sebenarnya harusnya kita bagaimana tetap bisa menumbuhkan semangat belajar khususnya bagi para pelajar untuk tetap meneruskan di dunia pendidikan. Kali ini tema kita adalah kita bagaimana caranya memotivasi anak-anak muda sekarang untuk tetap semangat belajar dan bisa meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, dari Universitas Batuta Medan ya, saya saat ini bersama dengan Wakil Rektor 3 Kampus Universitas Batuta, ada Bapak Bambang Sutejo sudah di samping saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya manggilnya Bapak atau Abang nih enaknya? Boleh, Abang juga boleh. Abang ya. Abang, Bambang gitu ya. Iya, Bang. Oke, Bang. Seperti yang tadi saya sampaikan di pembuka, situasi kita saat ini masih belum jelas sampai kapan. Iya. Dan tentunya mempengaruhi semangat belajar anak-anak muda. Abang melihat secara umum seperti apa tanggapannya? Iya, kami selaku lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, ya efeknya memang sangat luar biasa. Yang pertama mungkin dari faktor minat belajar para siswa-siswi kelas 3 yang telah selesai itu untuk melanjut ke jenjang lebih tinggi itu menurun. Oke. Banyak faktor mungkin yang menyebabkan hal itu. Salah satunya adalah mungkin faktor ekonomi ya. Karena mereka setelah waktu kita promosi, kunjungan ke sekolah-sekolah, interview mereka, waktu kita memperkenalkan kampus, ya banyak di antara mereka yang memang mengatakan pengen kerja dulu baru kuliah. Di samping memang saat ini kan semua bidang itu tergerus dan terimbas, termasuk juga dunia kerja. Di samping dunia kerja yang memang saat ini banyak sekali karyawan-karyawan yang dirumahkan, yang mungkin efeknya ke sana. Berarti peluang mereka untuk bekerja juga sedikit gitu. Ditambah mereka pengennya kerja dulu, baru kuliah, nggak kesampaian jadinya. Nah, untuk itu maka banyak hal yang memang harus kita cermati dan kasih masukan kepada calon-calon mahasiswa ini. Pertama mungkin bahwasannya kuliah itu masih banyak kok yang nggak mahal. Gitu. Kita masih bisa kuliah sambil bekerja, atau mungkin kita masih bisa kuliah sambil berusaha. Di samping itu juga kita di masa pandemi ini kan banyak sekali memang lembaga-lembaga pendidikan yang menyediakan beasiswa-beasiswa yang mungkin kalau kita lihat hampir semua perguruan tinggi itu menyediakan itu, dan ini kan juga didorong oleh Kemendikbud seperti pemberian beasiswa kuliah. Itu kan juga membantu bagi para calon mahasiswa yang kurang mampu yang pengen melanjut ke perguruan tinggi. Itu.
Oke, tadi Abang sebutkan bahwa Abang juga selaku mewakili dari kampus begitu ya, juga ikut terjun langsung bagaimana mengajak begitu anak-anak muda sekarang yang mungkin ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan universitas ya, bagaimana melobi mereka begitu agar tertarik lagi. Nah, respon mereka sendiri bagaimana? Apakah dari mereka sendiri sudah ada seperti kayak putus harapan, ini akan situasinya berbeda sekali gitu? Iya, itu memang kelihatan loh. Jadi kalau ketika kita biasa kalau sebelum masa pandemi ini, ketika mereka ajak ya untuk mau kuliah gitu, jawaban mereka, oke bang, paling nunggu kalau yang dia pengen kuliah di swasta nunggu ujian negeri gitu, menunggu mencoba tes negeri. Kalau nggak jebol, baru mereka biasa beralih ke perguruan tinggi swasta. Nah kali ini beda, tambahannya itu adalah bang, masa pandemi nggak ada masalah biaya dan sebagainya, itu menjadi faktor. Betul. Di samping memang perguruan tinggi kan juga banyak yang mulai berkembang sehingga mereka juga bersaing di sini. Betul. Sehingga pasarnya itu memang ya mau nggak mau memang saling berbagi. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, kemudian minat kuliah para calon mahasiswa tadi terbatas karena faktor tadi ekonomi dan sebagainya, yang menyebabkan mereka semacam kayak apatis lah, nunggulah nanti bang kira-kira pandemi berakhir, dan kita nggak tahu nih kapan pandemi berakhir. Jadi ya kembali ke bagaimana cara kita memasuk ke mereka, memotivasi mereka bahwasannya pandemi bukan suatu halangan lah. Kalaupun pada akhirnya jarak yang memisahkan, contoh ya kalau masa pandemi ini kan ada batasan-batasan gitu. Dari daerah luar kota nggak boleh datang ke Medan dikarenakan PPKM dan sebagainya. Nah, saat ini juga lembaga-lembaga pendidikan juga mensiasati dengan kuliah daring online. Jadi dari daerah manapun itu bisa kuliah dengan teknologi yang ada saat sekarang ini. Tinggal lagi memang kembali ya alasan mereka kembali bahwasanya kuliah daring itu juga mengalami satu titik jenuh, maksudnya nggak maksimal kata mereka seperti itu ya. Lain dengan kuliah tatap muka, ketemu dengan dosen, ketemu dengan teman-temannya. Nah kalau daring hanya di media online, dan itu menurut mereka nggak maksimal. Bahkan itu juga keluar dari penyampaian orang-orang tua, bahwasanya nunggulah aja lah, nanti kalau kuliah sekarang nggak maksimal tuh, percuma kuliah juga dari rumah gitu. Karena kalau persepsi masyarakat yang dari luar kota itu menganggap kalau misalkan anaknya kuliah pergi ke Medan, itu kan satu hal yang menurut mereka satu kebanggaan tuh. Tapi kalau misalkan mereka kuliah tapi di rumah saja, menurut mereka seperti nggak kuliah. Nah, jadi ini menjadi fenomena yang salah satu menurut saya itu alasan kenapa mereka banyak yang menunda untuk kuliah. Gitu. Oke, jadi ini memang suatu dilema ya, benar, terutama bagi universitas sendiri. Nah, Bang, kalau Abang lihat ya dari kacamata Abang, situasi kita ini kan masih belum jelas ya sampai kapan ini akan berakhir. Nah, apa yang paling dikhawatirkan begitu Bang? Dalam dunia pendidikan terutama khususnya yang tadi seperti kita angkat tema kali ini adalah bagaimana motivasi anak muda ya untuk bisa melanjutkan ke dunia pendidikan ke yang lebih tinggi begitu. Nah, apa kira-kira yang paling diresahkan? Ya pastinya kalau kami di dunia pendidikan khawatirnya memang berkurangnya minat untuk calon mahasiswa tadi yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Berarti kan ada beberapa generasi yang mereka sedikit berkurang untuk kuota mereka melaju ke perguruan tinggi. Dan dikhawatirkan memang ya ke depannya pasti ke perkembangan atau pengembangan di bidang pendidikan itu sendiri. Contoh misalkan ya kalau pengembangan atau tingkat pengembangan suatu negara itu sebenarnya kan dipengaruhi juga salah satu pendidikan. Kalau misalkan pendidikan itu terhambat, otomatis kan kemajuan pembangunan itu juga pasti terganggu di sana. Jadi makanya kalau seandainya pendidikan itu kita bicara buruknya para calon mahasiswa tadi itu mayoritas itu atau banyak sekali generasi yang tidak melanjutkan perguruan tinggi ke jenjang yang lebih tinggi, ini pasti akan berdampak, terutama ke dunia teknologi misalkan atau bidang-bidang apa yang lain lah gitu. Karena menurut saya ya Bang ya, kalau peradaban dunia itu atau peradaban satu negara itu kan diukur dengan peradaban manusianya. Jadi semakin
manusia-manusia yang tadi memiliki peradaban yang tinggi, itu maka akan mempengaruhi peningkatan peradaban negaranya. Nah, peradaban manusia itu dipengaruhi apa? Dipengaruhi faktor pendidikan. Jadi kalau misalkan faktor pendidikannya lemah, otomatis ini akan mengganggu pertumbuhan atau kemajuan peradaban negara tersebut. Nah, kembali mungkin ya mau nggak mau memang kita harus bisa memberi masukan kepada para pemuda-pemuda yang memang harus bisa melanjutkan setinggi-tingginya lah. Kalau bisa bukan cuma S1 ya, S2, S3 dan seterusnya. Oke, kira-kira ada tidak Bang respon dari pemerintah yang menjadi dasar kemudian universitas-universitas yang ada di Indonesia ini untuk tetap terus bergerak begitu? Tapi nanti jangan dijawab dulu ya, kita jeda dulu sahabat keluarga muslim, nanti setelah jeda tentunya kami akan kembali tetap di program 60 menit. Ya, sahabat muslim, program 60 menit kembali lagi di hadapan Anda. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasan yang tadi menggantung ya. Ada tidak Bang respon dari pemerintah yang kemudian ini jadi landasan ataupun motivasi universitas untuk tetap bergerak walaupun apapun kondisinya gitu. Kita tetap harus memajukan dunia pendidikan. Jelas ada ya, Bang. Jadi kebijakan-kebijakan dari pemerintah terutama dalam hal ini mungkin Kemendikbud itu sangat mendukung agar supaya dunia pendidikan terutama di perguruan tinggi itu bisa tetap berjalan. Salah satunya dengan memfasilitasi bantuan untuk KIP kuliah bagi siswa-siswa yang kurang mampu itu memang langsung diberikan oleh Kemendikbud. Dan itu masing-masing perguruan tinggi diberi kuota. Jadi bagi mungkin siswa-siswi yang kurang mampu bisa mengikuti jalur itu gratis sampai tamat loh. Dan diberi uang saku gitu ya. Tergantung tingkat akreditasi masing-masing perguruan tingginya. Dan ini bentuk dukungan dari pemerintah. Kemudian juga kalau misalkan saat ini kan kita kuliahnya itu daring ya, online. Pemerintah juga mensupport untuk kuota internet bagi dosen dan juga bagi mahasiswa. Jadi ini sebenarnya bentuk dukungan bagi pemerintah karena mungkin ya pemerintah juga khawatir kan kalau misalkan terjadinya itu tadi berkurangnya minat belajar mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi. Itu. Oke, tadi seperti yang saya sebut juga di awal bahwa situasi sekarang kita ini dilema begitu ya Bang ya, dari pihak universitas, dari pihak mahasiswa atau calon pelajarnya sendiri begitu ya, dari pihak universitas sendiri terus berusaha untuk bagaimana caranya memotivasi atau mengajak calon-calon mahasiswa untuk mau belajar begitu, semangat untuk tetap melanjutkan pendidikan. Tapi sementara dari calon pelajarnya sendiri, calon mahasiswa sendiri banyak alasan gitu ya. Mungkin ada yang punya motivasi kuat untuk belajar, untuk melanjutkan, tapi karena ekonomi, pandemi juga mungkin memutus pencarian keluarganya begitu. Atau ada juga dari calon mahasiswanya yang ya memang dia nggak mau lagi melanjutkan, ini jadikannya alasan untuk tidak melanjutkan. Nah ini bagaimana Bang? Baik, untuk itu maka Universitas Batuta dalam hal ini membuat beberapa kebijakan-kebijakan yang dalam rangka untuk membantu dan mendorong para calon mahasiswa yang pengen kuliah dengan berbagai alasan. Yang pertama masalah biaya. Karena masalah biaya maka tahun ini Universitas Batuta memberi satu kebijakan, kita subsidi biar beri beasiswa 50% sampai tamat. Jadi uang kuliah normal reguler kita potong pangkas 50% dan itu bisa dicicil selama 10 kali. Ini sangat meringankan bagi mungkin calon mahasiswa yang terbentur biaya ya. Kemudian yang kedua dengan jam kuliah yang fleksibel. Jadi mungkin bagi mereka yang pengen katanya saya kerja dulu deh, nggak mau langsung kuliah karena pengen cari uang. Nah kita memfasilitasi, silakan bekerja tapi tetap bisa kuliah. Artinya apa? Artinya kita menyesuaikan jam kuliah kita dengan jam pekerja mereka. Contoh nih, misalkan dia bekerja menggunakan shift. Hari ini dia masuk pagi, besok masuk siang atau sore misalkan. Nah, ketika dia masuk pagi, kuliahnya di sore hari. Nah, ketika besok dia kerjanya masuk sore, kuliah pindah ke pagi hari. Jadi fleksibel. Dan itu dalam rangka kita membantu dan mendorong, sehingga tidak ada lagi ruang mereka beralasan, nggak bisa kuliah deh, karena apa? Karena uang, karena faktor ekonomi. Kita kasih jalan. Kita kasih solusi. Nah, terbentur masalah jam kerja nih, karena mereka udah pengen kerja kan, nah, kita fasilitasi juga seperti itu. Dan kita juga banyak juga memberikan beasiswa-beasiswa lain ya. Contoh misalkan yang ranking kelas. Yang ranking kelas itu ranking 1, 2, 3
itu kita kasih beasiswa 100% di tahun pertama. Ini untuk mendorong mereka. Jadi tahun kedua kita lihat kalau jika mereka IPK-nya dengan standar yang kita tentukan kembali ke 100%. Standarnya seperti itu. Nah juga untuk beasiswa hafiz Quran kita juga berikan Bang. Untuk yang hafiz Quran yang dia hafiz 20 juz ke atas itu sampai tamat nggak usah bayar. Gitu. Nah kalau dia di bawah 20 juz ya itu kasih 60% sampai tamat. Termasuk mungkin bagi siswa-siswi yang punya prestasi ya, atlet berprestasi misalkan atau berprestasi di bidang apa, kita fasilitasi. Ini dalam rangka untuk kita membantu lah mereka agar supaya minat kuliah ini, minat tetap belajar ini tetap tumbuh di kalangan remaja-remaja kita. Itu. Oke, ini jadi luar biasa. Sebenarnya masing-masing universitas tuh punya caranya sendiri ya untuk bisa menarik minat, memotivasi anak-anak muda untuk bisa melanjutkan dunia pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi begitu ya. Bang, ini kemudian kita kembali lagi di situasi pandemi ya. Ini kan sudah berjalan hampir 2 tahun ya. Nah, kalau yang Abang lihat ya yang sudah melanjutkan ke dunia pendidikan yang lebih tinggi begitu. Bagaimana perubahan dari cara berpikirnya, cara belajarnya, sikapnya yang saat ini begitu? Ya, pertama memang kalau menurut saya, pandangan saya, kan konsep belajar tatap muka dengan belajar daring itu memang jauh kali perbedaannya. Betul. Ya. Mungkin dari segi karakter, ketika mereka ketemu dengan teman-teman yang mereka bisa bersosialisasi, bertemu dengan dosen, mereka bisa bersosialisasi, ditambah mungkin banyak aktivitas yang mereka lakukan. Nah, sedangkan pandemi ini kan terbatas ruangnya. Bahkan kalau ada beberapa kampus termasuk kita yang memang mereka hadir hanya ketika mata kuliah praktek. Dan itu juga memiliki kuota dibatasi agar supaya menjaga PPKM tadi. Nah bagi yang untuk mata kuliah sosial ya mereka mungkin masih jarak jauh gitu. Dan ini kan mereka kekurangan media atau sarana untuk mereka bersosialisasi. Ya katakanlah mungkin berorganisasi dengan sesama mahasiswa dan sebagainya. Dan ini otomatis dari segi karakter, ya pembangunan karakter bagi seorang mahasiswa pasti ada pengaruh di sana. Terutama dari segi keorganisasian mereka, kerjasama ataupun mungkin ya karakter-karakter lain yang dibangun karena mungkin adanya perkuliahan tatap muka tadi di situ, Bang. Oke, nah kalau dilihat dari prestasi 2 tahun ini ada tidak mahasiswa-mahasiswa yang dilihat ternyata stabil konsisten gitu secara prestasi begitu walaupun kondisinya pandemi begitu tidak ada mempengaruhi atau ya memang berpengaruh tidak prestasi jauh menurun begitu. Kalau dari segi prestasi sebenarnya kita kan juga menyesuaikan ini Bang. Contoh kemarin kita kalau sebelum pandemi itu untuk prestasi-prestasi yang libatkan mahasiswa untuk ke ajang lomba misalkan atau ke ajang-ajang yang lain itu kan memang banyak juga di luar itu yang penyelenggara-penyelenggaranya bisa langsung. Nah kalau sekarang kan terbatas juga Bang. Terbatas berarti mereka menyesuaikan eventnya itu ya metodenya dengan daring. Nah karena daring ya juga mengalami keterbatasan gitu. Jadi dan karena keterbatasan ini juga mungkin menurut saya menurunkan minat siswa tadi untuk ikut berpartisipasi. Ya mungkin di beberapa event ya kita juga pernah kemarin ikut kontes robotik itu juga online Bang. Online itu ya otomatis kan hanya melalui media ini ya internet dan sebagainya itu kan juga kurang maksimal di sana. Jadi mungkin ini juga yang memicu mereka semacam tunggulah nanti waktu pas udah tatap muka baru mungkin ya. Jadi prestasi-prestasi yang dibangun juga ya juga terbatas dan pasti mengalami pengaruh di sana. Oke, nah bicara soal prestasi, kualitas begitu ya. Kalau Abang lihat begitu di lapangan. Ini bagi para calon ya, calon Abang lihat calon mahasiswa yang akan masuk ke perguruan tinggi begitu, ada tidak juga kualitasnya, pengaruhnya terhadap kualitas mereka begitu? Apakah juga mereka secara pendidikan kualitas untuk melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi itu standarnya udah jadi turun begitu? Yang Abang lihat seperti apa di lapangan? Ya kalau saat ini memang gini Bang, jadi kalau misalkan di perguruan tinggi tadi memang kalau kita kan swasta ya perguruan tinggi swasta. Biasa kalau perguruan tinggi swasta itu memang siswa-siswa kita untuk yang memang berprestasi secara baik itu biasa mereka lari ke negeri dulu Bang. Betul. Jadi mereka memprioritaskan negeri. Jika mereka tidak lulus negeri baru mereka berpikir untuk perguruan tinggi swasta yang mana. Nah jadi kalau sebagian kemarin kita dialog juga dengan siswa-siswi yang kita kunjungi ke sekolah
memang mereka mayoritas ya itu tadi Bang, pengennya nggak pure di akademik gitu, tapi mereka pengen macam mana bisa kuliah sambil bekerja juga, berkarir, atau mungkin sambil usaha dan sebagainya. Nah bayangin kalau misalkan mahasiswa dengan pembagian waktu yang seperti itu antara kuliah dan bekerja, otomatis kan akademiknya nggak maksimal itu Bang. Pasti ya awalnya mungkin siswa tadi yang yang pintar, yang cerdas dan berprestasi, karena mungkin terbentur tadi, bisa jadi mungkin berubah gitu ya. Termasuk mungkin sistem pembelajaran yang online itu mempengaruhi juga. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk masuk ke perguruan tinggi swasta itu sebenarnya tidak ada standarnya juga ya, dari segi ini, karena memang mereka lebih memprioritaskan lolos ke negeri dulu, kalau nggak baru masuk ke swasta gitu ya. Oke, nanti di segmen berikutnya saya juga mau tanya kepada Abang kira-kira masalah yang paling sulit gitu, yang paling memang dihadapi anak-anak muda sekarang sehingga memang mereka mengurungkan niatnya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi apa, dan mudah-mudahan kita juga memberikan bisa solusinya apa. Tapi setelah jeda Bang, nanti kita akan lanjutkan. Jangan kemana-mana sahabat Muslim, tetap di program 60 menit. Ya, sahabat Muslim, kita kembali di program 60 menit. Kita lanjutkan lagi pembicaraan kita tadi. Bang ya, jadi sejauh Abang ketika turun ke lapangan, mengunjungi sekolah-sekolah yang Abang datangi, itu sekolah-sekolah dengan latar belakang seperti apa Bang? Ya, kalau kita memang semua sekolah Bang, termasuk yang sekolah negeri maupun yang swasta. Dan kita memang pasar kita kan memang kita berusaha menjangkau semua pasar. Artinya bukan hanya dalam kota Medan, tapi di luar kota Medan juga kita promosi lah, maksudnya sampaikan tentang informasi kampus kita. Artinya semua sekolah, apakah itu negeri, swasta, madrasah, pesantren dan sebagainya, kita juga masuk. Oke. Nah, kemudian yang Abang lihat yang paling banyak atau yang paling sulit nih, kondisi seperti apa yang dihadapi calon pelajar atau calon mahasiswa itu sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk melanjutkan ke dunia pendidikan yang lebih tinggi? Pastinya faktor ekonomi Bang. Iya. Jadi faktor ekonomi menjadi hal yang menjadi sering muncul bagi alasan mereka untuk tidak melanjut kuliah. Karena itu setiap kali kita kunjungan ke sekolah memang kita berusaha meyakinkan mereka bahwasannya kuliah itu bukan harus mahal, kuliah itu bukan satu hal yang menjadi beban. Tinggal bagaimana kita yakin saja, yakin dan terus berusaha, karena banyak cara sebenarnya. Kalau kita di Muslim kan, kalau kita berusaha juga Allah akan beri jalan dengan yang tak terduga. Nah, sama halnya mungkin ini pengalaman yang saya alami sendiri mungkin. Kalau ketika mereka berkata bahwasanya kami anak orang susah ini nggak bisa kuliah, walaupun mungkin dari segi kemampuan akademiknya mereka bagus ya, ini kan sangat sayang Bang. Kemampuan akademiknya bagus, tapi mungkin karena faktor ekonomi sehingga menghambat kesempatan untuk masuk perguruan tinggi. Dan kita berusaha meyakinkan. Saya bilang, jujur saya pribadi juga berlatar belakang dari keluarga kurang mampu. Sampai saya waktu melanjut kuliah itu di awalnya saya tidak mau melanjut kuliah dikarenakan faktor itu. Ya, tamat SMA saya tidak langsung kuliah, saya kerja dulu sebagai kuli bangunan, itu pegawai kebun dan sebagainya. Cuman saya punya keyakinan bahwasanya saya pengen melanjut nih, dan saya yakin dan mungkin ya Allah kasih jalan dengan cara lain gitu. Pada akhirnya ya dengan bantuan teman keluarga saya bisa kuliah, tamat D3 saya langsung kerja. Nah sampai sana awalnya saya tidak yakin saya bisa kuliah, terakhir saya termotivasi kembali, saya pengen ke jenjang lebih tinggi. Dari D3 saya melanjut ke S1 dan S1, saya melanjut ke S2. S3, sekarang saya sedang studi S3 untuk doktor dan sedang nyusun proposal disertasi. Dan S2 dan S3 saya, itu saya tidak bayar sama sekali. Beasiswa, artinya kita bisa cari ya. Nah, di sini saya pengen meyakinkan bahwasannya, yakinlah bahwasannya kalau kita yakin terhadap sesuatu dan kita berikhtiar di sana, Allah akan kasih jalan dengan mungkin yang di luar nalar kita. Sama dengan kita tadi, saya bilang meyakinkan ke mereka bahwasannya yang penting niatkan dulu, ada niat insya Allah Allah kasih jalan. Yang parahnya ini kalau nggak ada niat Bang,
nggak ada niat dan nggak ada usahanya itu. Makanya kan usahanya itu mendekati takdirnya. Ketika dia berusaha, maka insya Allah Allah akan takdirkan dia dengan takdir yang terbaik. Gitu. Oke. Nah, saat mereka menyampaikan alasannya adalah faktor ekonomi. Ya. Nah, itu dalam situasi normal atau juga sama saja dalam situasi pandemi sekarang ini? Waktu normal dan yang paling banyak waktu masa pandemi. Di waktu normal pun kita masih menemukan itu, Bang. Di waktu normal kita masih sering menemukan itu sebagai alasan bahwasannya ya faktor keluarga kurang mampu, ekonomi dan sebagainya. Nah, di masa pandemi ini jauh lebih banyak sekali. Jadi ya itu dijadikan alasan mereka lah, faktor pandemi, bahwasannya keluarga, ayahnya udah agak kerja lagi dan sebagainya. Mereka usaha juga usahanya pengaruh dengan masa ini. Pada akhirnya mereka memutuskan itu. Tidak kuliah dulu lah, Bang, mungkin tahun depan. Nah, ketika diputuskan tahun depan, saya yakin dan percaya motivasinya akan semakin menurun, Bang. Ya, karena otomatis ketika tahun depan dia udah berusaha atau pengaruh teman-teman yang lain, dia bekerja, itu akan memotivasi dia untuk lebih tidak mau kuliah lagi karena udah terenak, lebih nyaman dengan dunianya. Padahal kalau seandainya dia berusaha, saya yakin ada cara, banyak cara. Bahkan pemerintah kan juga banyak yang memberi program-program yang meringankan untuk itu, termasuk mungkin beasiswa yang mereka bisa cari. Karena beasiswa bukan hanya di perguruan tinggi sekarang, Bang. Perguruan tinggi swasta juga banyak beasiswa yang diberikan. Betul. Oke, Bang, misalkan nih saya pada kondisi mau melanjutkan ke dunia pendidikan, kemudian ada faktor ekonomi dan situasi pandemi sekarang ini. Apa yang harus saya lakukan supaya saya tetap ingin melanjutkan dunia pendidikan dan saya bisa lanjutkan ke dunia pendidikan? Yang pertama memang kalau faktor ekonomi ya, Bang ya. Pertama memang harus mencari dulu kampus yang memang memfasilitasi dengan keadaan itu. Ya. Artinya jangan juga datang ke kampus yang memang tidak bisa memfasilitasi itu. Datang kemudian ya saya yakin dan percaya di masa-masa sekarang ini bagi kampus-kampus yang memang ada program-program khusus untuk itu akan disediakan. Jadi konon lagi mungkin kampus-kampus yang memang sudah ada jatah ya program dari pemerintah untuk bantuan untuk keluarga kurang mampu, contoh kuliah, mereka memang ada seperti itu. Tinggal bagaimana kemauannya aja sebenarnya, Bang. Jadi banyak program-program mereka bisa ikuti. Jadi cari informasi dan mungkin itulah pentingnya kita bersosialisasi dengan teman-teman, kemudian mencari informasi. Dengan seperti itu maka mereka bisa mendapatkan informasi yang jelas. Nah, setelah itu mungkin alternatifnya ya bisa cari yang memfasilitasi bisa sambil kuliah, sambil kerja misalkan. Jadi satu terbantu dengan faktor pendidikan yang bisa lanjut, mungkin dia bisa dari segi keuangannya bisa terbantu dengan seperti itu. Karena kan di Medan banyak sekali kampus-kampus yang bisa memfasilitasi itu, yang bisa kuliah sambil bekerja. Jadi seharusnya nggak susah lah kalau memang ada kemauan gitu. Kemauan yang paling utama. Iya, benar. Nah, kalau masalahnya semua orang mau seperti itu gitu. Kira-kira dari dunia pendidikannya sendiri kuotanya ada tidak? Seharusnya ada, Bang. Ya, masalahnya bukan mau nggak mau. Jumlah yang mau dengan yang tidak mau itu jumlahnya lebih banyak yang tidak mau, Bang. Gitu. Artinya kita udah berusaha supaya mengajak mereka itu, udahlah nggak usah pikir masalah biaya. Bahkan yayasan kita memang saya akui nih, yayasan kita nilai sosialnya tinggi. Bagi siswa-siswa yang memang punya nilai akademik bagus, silakan masuk dulu. Masalah uang kuliah nanti belakangan. Sampai segitunya. Nah, masalahnya orang-orang yang mau diajak itu yang mereka masih mikir lagi, ini benar nggak sih? Benar nggak gitu? Artinya ketakutan itu, Bang. Ketakutan itu. Jadi ya kita yang justru heran gitu. Dulu kita justru mencari kampus-kampus yang bisa seperti ini gitu. Bisa kuliah dengan tanpa memikirkan terlalu masalah ekonomi. Nah, sekarang udah difasilitasi justru niat mereka itu banyak yang seperti itu. Mungkin kalau di kampus yang negeri berbeda ya, memang motivasinya mungkin pengen beasiswa masuk ke perguruan tinggi negeri dan sebagainya. Oke ya, jadi balik lagi soal sekarang mau nggak maunya mereka gitu ya. Oke, baik. Kemudian kalau kasusnya lain nih, misalnya tadi yang seperti Abang sampaikan, saya mau daftar dulu ke perguruan tinggi negeri. Dan ternyata saya misalkan nggak lulus di perguruan tinggi negeri, otomatis kan saya mencari di mana nih swasta yang terbaik, universitas yang terbaik gitu. Nah, saya melihat dari mana untuk bisa menentukan satu universitas itu terbaik atau baik
Kalau standar perguruan tinggi baik itu kan memang sekarang standarnya ada terakreditasi, Bang. Akreditasi ya. Akreditasi itu juga nanti ada tingkatannya. Jadi bisa dilihat dari sana. Cuman memang kalau misalkan perguruan tinggi yang memang sudah terakreditasi level tinggi, itu memang standar uang kuliah kan juga tinggi. Oke. Jadi dan mereka untuk beasiswa saya nggak tahu ya kebijakannya seperti apa. Tapi kalau memang berdasarkan kebijakan untuk program kuliah beasiswa KIP kuliah itu seharusnya tetap ada kuota yang bisa diambil di sana. Nah, layahannya mungkin untuk perguruan tinggi yang memang belum besar dan masih bertumbuh berkembang, itu biasanya banyak sekali memfasilitasi untuk itu. Tinggal bagaimana ya mereka melihatlah sebenarnya kalau sekarang kan status perguruan tinggi negeri dengan swasta sebenarnya udah sama, Bang. Udah sama itu. Yang penting lihatnya statusnya itu resmi tidak, itu akreditasinya apa. Jadi ya tergantung bagaimana minat mereka mau di mana gitu ya. Kalau mereka minatnya di teknik, misalkan teknologi, ya mereka cari perguruan tinggi yang memang afiliasinya ke sana. Kalau mereka di ekonomi atau hukum, ya mereka juga lihatnya ke sana. Harusnya masing-masing perguruan tinggi untuk saat sekarang ini ada program-program itu. Oke. Bicara soal minat, Bang, ini menarik ya. Banyak kesalahan dari calon mahasiswa ketika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Mereka tuh nggak melihat gitu minatnya. Mereka hanya menentukan berdasarkan swasta dan negeri. Benar. Kalau bisa lulus negeri, syukur gitu ya. Apapun itu jurusannya. Nah, ini akan menjadi menarik nanti untuk kita bahas terkait dengan motivasi. Bagaimana memotivasi orang untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nanti di segmen terakhir kita bahas ya, Bang. Ya, jangan kemana-mana sahabat bercerita pada program 60 menit. Saya segera kembali. Baik sahabat muslim ya, tadi terkait dengan minat ya, Bang ya. Ini juga hal yang penting bagaimana kita bisa memotivasi calon mahasiswa ya atau orang anak muda yang mau melanjutkan ke dunia pendidikan yang lebih tinggi begitu ya. Nah, ini mereka banyak kan kadang-kadang salah menentukan pilihan. Yang penting bisa lulus negeri aja apapun jurusannya itu nanti gitu ya kan. Nah, padahal ini sebenarnya penting. Bagaimana kemudian bisa memotivasi anak-anak itu, Bang, supaya mereka bisa sesuai dengan minatnya gitu. Baik. Nah, ini yang mungkin saya harus juga sampaikan. Salah satu sebab mungkin ya beberapa mahasiswa atau banyak mahasiswa yang pada akhirnya tidak bisa selesai itu dikarenakan itu mungkin itu. Karena ikut teman, pengaruh teman, masuk ambil jurusan ini, ikut-ikutan tuh program ini sama karena faktor teman. Pada akhirnya, karena dia minatnya tidak sana, mengalami jenuh dan sebagainya, ya pada akhirnya dia nggak bisa mengikuti, pada akhirnya bermasalah. Nah, untuk itu maka biasanya, untuk perguruan tinggi itu ada satu bidang, divisi konseling ya, yang memang mereka itu bisa mengarahkan. Sebenarnya kamu itu cocoknya di prodi mana? Karena biasanya untuk yang sebagian besar perguruan tinggi itu di semester awal memang masih memberi kesempatan untuk bisa merubah prodi atau jurusannya. Tapi ada juga perguruan tinggi yang tidak seperti itu. Nah, mungkin solusinya adalah bagi mereka yang pengen mengambil prodi itu, pertama, biasanya untuk masing-masing prodi itu ada profil lulusan. Setelah mereka tamat, itu mereka mau jadi apa? Arahnya kemana? Harusnya mereka udah tahu itu. Dan kita juga kampus kita ketika kita sosialisasi itu kita sampaikan. Prodi misalnya prodi akuntan, itu nanti lulus kamu jadi apa? Profesi yang bisa ditekuni sebagai apa? Prodi informatika juga seperti itu misalkan. Ketika tamat kamu bisa apa? Skill kamu di mana? Kemudian kamu misalkan berkarir di bidang apa? Termasuk kewirausahaan. Nah, artinya pada fase ini seharusnya mereka nggak salah jalan ya. Jadi minat mereka itu sesuai, ditambah didukung dengan mungkin latar belakang pendidikan mereka. Karena kalau biasa untuk prodi-prodi yang eksakta, teknologi itu memang harus berlatar belakang misalkan dari IPA. Ya, karena memang di sana banyak sekali hitung-hitungan ilmu eksakta dan sebagainya. Nah, kalau ilmu sosial ya mungkin arahnya memang ke jurusan-jurusan prodi yang ilmu sosial di sana. Oke, kemudian di situasi kita seperti saat sekarang ini kan banyak bermunculan begitu ya, kampus-kampus berlomba-lomba juga memberikan fasilitas yang tadi seperti Abang sebutkan supaya menarik perhatian
calon mahasiswa untuk bisa semangat belajarnya untuk melanjutkan dunia pendidikan yang pasti bisa daftar di kampus masing-masing begitu. Nah, kemudian Universitas Batuta ini sendiri hadir sudah berapa tahun Bang kira-kira berdiri? Kita angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Ya, nah, kira-kira apa yang kemudian disiapkan oleh Universitas Batuta untuk calon mahasiswa yang akan mendaftar supaya mereka tuh semangat gitu untuk bisa mendaftar di kampus? Ya, jadi salah satu program yang mungkin saat ini kita berusaha komitmen di sana dan kita unggulkan itu adalah program kompetensi, Bang. Jadi masing-masing prodi kita itu dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi. Nanti ketika mereka lulus, ya sebelum lulus, mereka harus wajib punya sertifikasi kompetensi di bidang masing-masing. Dan pada waktu perkuliahan, mereka juga harus aktif di salah satu klub yang harus mereka ambil. Klubnya itu adalah klub-klub yang memang berbasis kompetensi. Contoh misalkan teknologi, informasi, kita ada klub BMC ya. BMC itu Batuta Multimedia Center yang mungkin orientasi kegiatannya itu tentang berkaitan dengan prodinya. Dan itu dibimbing oleh masing-masing dosen. Nah, di semester akhir itu mereka wajib punya uji kompetensi. Nah, saat ini kan juga memang pemerintah dalam hal ini Kemendikbud mewajibkan masing-masing perguruan tinggi itu harus memiliki kurikulum MBKM, Merdeka Kampus Belajar ya. Artinya di sini program ini sebenarnya sangat baik. Mahasiswa tadi boleh kuliah lintas prodi dan lintas perguruan tinggi. Jadi misalkan si mahasiswa ngambil prodi akuntansi, dia boleh sekitar 20 SKS itu ngambil prodi lain di perguruan tinggi yang sama dan ngambil prodi yang sama di perguruan tinggi yang lain. Dan juga program magang kerja langsung ke perusahaan. Dan ini sudah digalakkan. Artinya masing-masing perguruan tinggi diharuskan memiliki kurikulum ini. Nah, ini juga program ini selaras dengan apa yang saya bilang tadi, Bang. Jadi kita masing-masing mahasiswa kita tadi kita dorong mereka untuk begitu tamat bukan hanya nilai skill akademik yang mereka dapat, tapi nilai praktisinya sudah ada di sana. Jadi sertifikat kompetensi itu wajib mereka milikin. Sambil mereka kuliah, mereka juga sambil langsung praktek di sana. Itu sih. Oke, mungkin terakhir nih Bang ya, Abang bisa sampaikan kesimpulan kepada sahabat Kuarta Muslim di rumah semua. Kira-kira bagaimana akhirnya memotivasi anak-anak muda sekarang agar tetap yakin, optimis melanjutkan pendidikan ke dunia atau ke jenjang yang lebih tinggi walaupun situasinya sesulit apapun. Ya. Baik ya, mungkin kalau saya pribadi dan mungkin bagi teman-teman yang Muslim, kita sepakat bahwasanya belajar itu satu kewajiban. Bahkan ikro, baca. Apa yang dibaca gitu? Apa yang dibaca? Nah, dalam hal ini, kalau saya boleh ngambil sebentar ya Bang ya. Kata Rasulullah, aku tinggalkan 2 perkara kepada kamu. Yang apabila kamu berpegang teguh kepada 2 perkara itu, kamu tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran, dan As-Sunnah. Nah, maksud kata disebut berpegang teguh di situ, apakah cuma dipegang-pegang saja kitab tersebut, sunnah tersebut? Apakah hanya sekedar dibawa kemana-mana saja secara simbolis? Kan tidak. Maknanya di situ adalah dipahami dan dibaca. Jadi ada proses pendidikan di sana. Ada proses pendidikan. Nah, ketika itu bisa dilakukan, maka otomatis mereka tidak akan tersesat. Dalam arti kata mereka akan selamat, baik dunia maupun di akhirat. Dan satu mungkin saya ngambil satu kata-kata yang saya anggap mungkin ini baik ya. Standar kesuksesan itu bukan banyak harta, bukan banyaknya fasilitas dunia. Kalau itu sebagai ukurannya, maka Korun itu orang yang sukses, gitu ya. Firaun itu orang yang sukses, tapi standar kesuksesan bukan di sana. Standar kesuksesan adalah bagaimana menjalani hidup tadi dengan seharusnya, dengan standar manusia, dengan standar yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana itu bisa dilakukan kalau mereka tidak berpengetahuan? Bagaimana mereka bisa mendidik anaknya dengan baik kalau mereka tidak berpengetahuan? Bagaimana mereka bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan istri kalau mereka tidak berpengetahuan? Maka kembali adalah wajib bagi kita itu adalah belajar. Dan hal ini mungkin ya, kita harus memotivasi. Ketika kita bisa memotivasi kita diri sendiri, kita akan berpikir kepada anak cucu kita, bagaimana kalau seandainya mereka tidak belajar? Gitu. Ya, makanya tadi, ketika dia bisa memahami kitabullah dan as-sunnah tadi, maka seharusnya dia bisa mengambil satu keputusan dengan cara yang benar, melihat sesuatu dengan cara yang benar, memutuskan sesuatu dengan cara yang benar. Itulah yang disebut tadi ya, mereka selamat. Jadi
barometer sukses tadi sebenarnya bukan karena banyaknya harta, tapi ketika mereka bisa menjalani hidupnya dengan benar. Banyak orang banyak harta tapi hidupnya nggak benar. Gitu, Bang. Baik, terima kasih sekali Bang ya atas banyak sekali masukannya untuk kita semua sahabat keluarga muslim ya. Bukan hanya sebenarnya pada satu golongan aja ya, Iya. pada calon pelajar atau calon mahasiswa, tapi pagi kita semua juga tadi masuk tuh semua apa yang disampaikan tadi ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bang dan sahabat keluarga muslim. Demikianlah untuk program 60 menit episode kali ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita banyak mengambil hal-hal positif dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Akhirnya saya mewakili seluruh kru dan rekan bekerja yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode 60 menit episode berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah